Halo Sobat Dume yang berbahagia, selamat datang kembali di Betok Channel. Yang mana hari ini saya akan membagikan beberapa tips yang pernah saya alami sendiri ya Sobat. Yang tip dan trik tersebut ini yang pernah saya alami adalah sebagai berikut. Yang saya mau bagikan adalah gimana cara mengatasi misalnya kita mengalami rem bagian depan motor itu bagian masternya itu kadang ngompa, kadang enggak, kadang-kadang kalau di rem bagian direm itu kadang-kadang nyampe mentok ke dalam yang bagian stang itu. Adapun yang perlu kita lakukan dan kita persiapkan sebagai berikut. Yang mana tip dan trik ini saya lakukan misalnya kita ada kendala, kita jauh dari toko, misalnya kita jauh dari bengkel, terus ini ya saya lakukan ini intinya buat sementara ya Sobat ya, jangan dipakai buat seterusnya loh, maksudnya kan buat sementara, buat jaga-jaga. Misalnya kita kayak tadi saya bilang sih, kendala dari misal kita lagi keadaan itu kantong kosong lah ya itu yang perlu kita lakukan. Misalnya kita ya intinya buat sementara aja tuh. Itu pesan saya buat sementara, bukan untuk ya kalau misalnya bertahan lama sih nggak masalah, cuman kan kalau selagi masih bisa diakalin, cuman itu buat sementara ya Sobat ya. Sebelum menonton video kami, alangkah terima kasihnya bila sobat menyisihkan waktu sebentar buat like dan subscribe. Bila sobat yang sudah like dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan dilancarkan dalam segala hal. Terima kasih. Yang perlu dipersiapkan obeng, terus kunci J ataupun T, kunci pas juga apa, yang penting ukuran 10 mili ya Sobat. Terus obeng yang lancip panjang kecil, stang, terus kita cek dulu tuh keras, kadang los, kadang bisa mentok nyampe yang buat pegangan tangan itu kan bagian itu kan basah itu tuh, ada yang nggak beres dengan minyaknya itu, kadang-kadang bisa keluar sendiri itu kan, pasti bagian dalamnya ada yang nggak normal. Bagian karetnya itu karet dalam sih kan basah itu bagian itu. Kepalanya kunci nomor 10 lepas itu bagian dalam. Kan basah itu, kita congkel ntar bagian karet dalam itu, karet luarnya dulu lah. Pelan-pelan pakai obeng yang jangan terlalu runcing ya, ntar takutnya sobek bagian karetnya. Tuh karetnya tuh, karet penutup yang bagian luar biar nggak keluar minyaknya sih, yang ngerembes. Terus kita congkel dulu bagian ringnya, pakai itu bisa, yang pasti kalau ada yang pakai tang yang kecil ujung lancip itu lebih enak, lebih cepat. Nah, tuh ring luar. Terus sediain isolatif ya Sobat.
kita gulung yang bagian itu yang buat apa itu, yang buat karet sealnya itu sih. Nah, kita gulung aja secukupnya itu buat nutupin kiranya biar enggak minyak remnya keluar kan dari situ tuh. Tapi ya dicek dulu bagian itunya, kalau misalnya udah rusak ya kayaknya sih perlu diganti. Kalau selagi itunya nggak rusak parah sih bisa diganti sih. Kalau nggak rusak parah loh, kalau misalnya rusak parah ya mau nggak mau harus diganti bagian seal karetnya itu kan ada dua tuh, ujung sama bagian tengah. Ya secukupnya aja lah, kiranya bisa itunya masuk, cuman kan nggak terlalu longgar biar kenceng bagian karetnya, ganjel sedikit. Terus gulung insulatifnya tuh ya secukupnya aja, kiranya buat ganjel bagian itunya itu buat seal karetnya. Terus ujungnya ya dikit aja, ujungnya nggak masalah, yang penting sama sih buat ganjel juga itu. Nah itu bagian ujung juga sama itu, secukupnya aja, kiranya seal bisa, karet sealnya bisa masuk. Terus ntar kalau dimasukin ke dalam kelihatan kencang itu kan lebih bagus tuh, biar minyak remnya nggak keluar sih. Terus kita colok pakai tadi obeng yang agak lancip tuh, yang kecil tapi mau masukkan seal ke dalam. Kalau pakai tangan langsung kan paling susah. Kalau pakai seal yang itu kan yang pakai obeng yang lancip tadi kan enak tuh buat ganjel ke dalam, masukin ke dalam. Nanti masuk aja tuh. Terus yang bagian tengah ya, selanjutnya bagian tengah itu masukin ke dalam. Lap dulu lah, kalau misalnya kelihatannya ada minyak remnya sih nempel, dilap dulu biar enggak itu masukin ke dalam pakai obeng yang lancip yang kecil tadi loh, itu buat nahan biar enak masuk ke dalamnya itu bagian rem sealnya itu. Nah itu bagian depan tuh pas. Nah selanjutnya dipasang itu per yang buat masuk ke dalam sih, puter ya. Buat nyorokin ke dalam ntar biar itunya bisa, itu kan pakai per itu. Nah ini selanjutnya bersihin dulu bagian dalam yang buat masukin per tadi itu sama yang itu, bersihin pokoknya sampai bersih lah. Selanjutnya ini pasang ring bagian luar. Dan masukin ke dalam itu. Nah, masukin yang pelan, terus tekan bagian ujungnya. Nah. Tekannya itu sampai mentok ke dalam tuh. Ya kan? Terus jangan lupa itu bagian situnya dipasang ring yang tadi yang buat ngelepas itu loh. Itu jangan lupa dipasang, kalau nggak itu bisa mental keluar ntar kan ada per ya. Bagian itu ya. Nah itu ringnya tuh, tekan aja pakai obeng, bisa pakai, yang penting ujungnya bisa masuk ke dalam lah. Tekan terus pokoknya sampai mentok, sampai bunyi cetek gitu kalau bisa tuh bagian dalamnya. Ya udah, tekan terus.
jangan lupa bagian karetnya itu dimasukin lagi buat nahan biar nggak minyak rembes keluar sih. Nah tuh, di bagian pinggirnya tekan aja biar nggak sobek sih, pelan. Tapi enaknya jangan pakai yang itu, yang runcing, bahaya, nggak bisa sobek bagian itunya, itu karetnya. Nah selanjutnya kita masukin minyak rem pelan-pelan aja biar nggak berceceran minyaknya. Terus kita pompa pelan-pelan. Terus ya, biar agak keras, pelan-pelan, lama-lama kan keras nih kalau udah masuk ke dalam bagian minyak remnya. Terus saya dipompa. Nah kan udah agak keras tuh, kan juga udah berkurang bagian minyaknya itu, udah masuk. Terus saya sampai keras. Nah lihat bagian bagian karet yang penutupnya itu kan udah nggak keluar, nggak rembes minyak loh. Selanjutnya kita perlahan tutup aja. Oke, makasih.